Oke, terima kasih, Catherine. Resi, aku ambil alih dulu. Oke, teman-teman, bentar ya, aku izin share screen bentar. Share screen up. Nah, oke. Selamat datang nih, selamat datang di kelas Tetris Program. Malam ini kita bakal ngebahas EDA atau Exploratory Data Analysis dan juga Data Visualization. Tapi sebelum masuk ke sana, kenalin dulu nih, namaku Rizky Teguh Kurniawan. Cuma di kantor tuh yang namanya Rizky itu cukup banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman kantorku tuh pada panggil aku tuh Akoyo, teman-teman. AKOYO, Akoyo. Nah, terus role aku sekarang tuh aku sebagai data analis di perusahaan advisory, sama sekantor sama Mas Nyoman yang kemarin jadi instruktur teman-teman. Terus basic pendidikan aku apa sih? Nah, basic pendidikan aku tuh aku dari matematika murni, aku dari ITB. Terus sekarang domisili itu aku alamat di Bandung. Terus kalau teman-teman mau catch up, pengen kepo-kepoin, silahkan boleh add di LinkedIn, di Rizky TK, atau enggak boleh di Instagram di Rizky Teguh. Oke, nah apa sih yang diharapkan atau outcome yang kita harapkan setelah apa ya ikut kuliah ini ya, jangan kuliah lah, kalau kuliah tuh kayak kesannya kayak apa ya, kayak serius banget, kayak sharing ini, nah sharing teman-teman. Jadi apa sih output dari sharing ini? Yang pertama gitu kan, teman-teman tuh aku diharapkan kalian tuh bakal paham dulu nih gitu kan, apa itu exploratory data analysis, itu kan pentingnya tuh kayak gimana. Terus kedua tuh kalian memahami library atau tools yang digunakan untuk visualisasi data maupun EDA gitu. Dan terakhir adalah kalian bisa nih melakukan exploratory data analysis dan juga visualisasi data menggunakan studi kasus. Jadi nanti ada skenario khusus, jadi kalian biar lebih paham nih soal EDA, feel-nya dapat, nah nanti kita bakal studi kasus kayak gitu. Nah, exploratory data analysis itu apa sih gitu kan? Exploratory itu dari katanya kan explore, mengeksplorasi gitu kan. Nah, dia tuh adalah gitu kan, seperangkat metode yang kita gunakan untuk try to extract as much information as possible from data. Jadi lebih tepatnya kayak gini. Jadi kita tuh dihadapkan pada data nih ya teman-teman, data. Nah, kita kan kepo ya, data itu dia ngomong apa sih, terus dari data itu dia memuat apa aja gitu kan. Nah, itu tuh dijawab di exploratory data analysis. Jadi exploratory itu lebih ke apa ya, kita tuh lagi dating nih, lagi dating sama datanya gitu kan. Jadi kalau dating tuh bukan sama lawan jenis ya, sama cewek sama cowok, sama data juga kita perlu dating teman-teman. Nah, EDA itu teman-teman adalah first step yang paling apa ya, paling penting lah, kritikal. Karena apa? Karena seorang data analis atau atau scientist atau misalkan talent data lain yang tugasnya menganalisis insight atau menarik insight. Nah, dia tuh waktunya tuh dihabiskan oleh EDA teman-teman gitu. Terus kenapa sih kita EDA gitu kan? Karena kita tuh pertama nih detection mistake, melihat kesalahan. Kayak kalau kita mungkin dating sama lawan jenis, mungkin kita ngelihat dia tuh red flag-nya apa sih kayak gitu kan. Terus kedua adalah checking asumsi. Jadi asumsi kita terhadap data tuh kayak gimana itu kan, benar nggak sih kita sama apa ya, asumsi kita sama data tuh benar nggak gitu kan. Terus ketiga adalah banyak gitu kan, contohnya melihat relationship atau hubungan antar variabel dari data tersebut kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman belum pada ngeh ya, tapi gak apa-apa, nanti kita bakal studi kasus. Nah, terus di dalam analisis tuh teman-teman ada exploratory, ada explanatory gitu kan. Nah, biar lebih memahami itu, jadi exploratory itu ibaratin tuh di dapur teman-teman. Jadi misalkan kita punya kulkas nih, kulkas, terus di dalam kulkas misalkan database kita tuh anggapnya kulkas deh, terus di dalam kulkas tuh kan ada bahan makanan ya, ada data gitu kan. Nah, kita tuh waktu buka kulkas itu kan ada sayur, ada daging, ada telur, ada susu, ada apa gitu kan. Nah, kita tuh baru punya data teman-teman, bukan punya informasi. Jadi data tidak sama dengan informasi ya teman-teman. Data tuh tidak sama dengan insight kayak gitu kan. Jadi kita tuh nih pas buka database, pas buka kulkas ya kita lihat data tuh kan. Kita lihat data, kita lihat bahan makanan,
kita mikir bahan makanan ini atau data ini bisa dijadiin apa sih? Nah, kayak gitu teman-teman kalau exploratory data analysis. Nah, sedangkan explanatory gitu kan. Explanatory itu lebih ke bagaimana sih kita menampilkan informasi kita itu kan di depan meja makan. Jadi explanatory itu kan bedanya exploratori itu ya kita mengeksplor dengan bahan makanan yang ada, mengeksplor dengan data yang ada gitu kan. Nah, sedangkan explanatory, nah kita milah-milah gitu kan. Apa sih informasi yang benar-benar dijawab atau diperlukan oleh stakeholder, diperlukan oleh manajer, diperlukan oleh pengambil keputusan kayak gitu. Jadi di explanatory itu memang ada beberapa nih data yang disingkirkan gitu kan. Makanya kita cuma nampilin data yang memang menjawab main point yang diajukan atau pertanyaan yang ditanyakan kepada kita kayak gitu. Itu kurang lebih bedanya exploratory dan juga explanatory gitu kan. Explan menjelaskan, mengexplain kayak gitu kan. Terus selanjutnya adalah nah, kenapa sih di setiap kita nge-mention EDA, kenapa sih kita setiap nge-mention exploratory data analysis selalu ke-mention visualisasi gitu kan. Karena apa? Karena visualisasi itu adalah yang paling mudah dicerna, yang paling mudah diserap oleh siapa? Oleh hampir setiap orang kayak gitu kan. Jadi teman-teman dunia bisnis tuh cepat ya, fast moving kayak gitu kan. Makanya ya kita bagaimana deliver informasi dengan cepat kayak gitu kan. Nah, makanya terus namanya tuh visualisasi, dan visualisasi itu banyak banget tergantung kebutuhan kita apa kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Terus apakah visualisasi itu ya bisa pakai sembarangan? Enggak juga gitu kan. Karena waktu kita menggunakan visualisasi gitu kan, kita bertanya lagi informasi apa atau pesan apa sih yang pengen kita sampaikan gitu kan. Misalkan nih kalau tujuannya kita tuh mengcompare, membandingkan dua entity atau membandingkan dua data atau dua situasi. Oh, berarti di sini kalau kita lihat alur, oh ada misalkan ada bar chart gitu kan, ada line chart atau apa gitu kan. Terus misalkan kita pengen lihat nih distribusi dari satu data gitu kan. Oh, ada histogram, ada scatter plot gitu kan. Terus ada juga misalkan kita pengen ngelihat nih hubungan antar dua variabel gitu kan. Oh, ada nih bisa pakai scatter plot, ada pakai bubble chart gitu kan. Ada juga misalkan kita pengen lihat komposisi, misalkan kita tuh punya data transaksi gitu kan. Nah, kita tuh pengen tahu dari data transaksi itu tuh dia tuh di-consist atau isinya tuh transaksi dari kota mana aja, terus kontribusinya mereka tuh berapa gitu kan. Nah, bisa pakai apa kayak stack bar chart atau stack column chart atau area chart gitu kan. Nah, nanti sebetulnya gitu ya. Kak, apakah semua visualisasi ini tuh perlu kita hafal gitu kan? Enggak, teman-teman. Jadi enggak semua. Ya better kalau kalian tahu nih chart-chart ini, tapi nanti aku bakal tunjukin gitu kan. Sebetulnya visualisasi atau chart yang paling umum digunakan tuh justru dikit, bisa ada 5 atau 4 chart doang kayak gitu. Karena apa? Karena 4 atau 5 chart tersebut kayak misalkan nih, kalau misalkan aku bilang chart gitu ya, yang di pikiran kalian mungkin ada bar chart ya, ada line chart, ada pie chart, ada box plot gitu kan, ada chart lain-lain gitu kan. Nah, itu tuh signal bahwa oh selama ini user tuh gitu kan, kita tuh sebagai pembaca tuh apa ya, sudah familiar sama data tersebut. Artinya apa? Artinya ya kalau kita mau menyampaikan informasi ya pakailah data atau chart yang bisa dibaca oleh orang awam gitu kan. Jadi maksudnya itu kayak gini, percuma kita bikin chart yang canggih tapi waktu ditunjukkan kepada orang lain, orang tuh nggak bisa baca. Nah, itu kan apa ya, drawback juga. Jadi ngapain kita bikin makanan enak tapi orang itu alergi sama makanan itu, nah kan kayak gitu. Next. Oh ya, kalau ada pertanyaan langsung gas aja di komen ya. Nanti aku sambil nengok-nengok ke komentar. Kenapa sih kita pakai Python gitu kan? Karena di Python tuh udah ada tools yang ngemudahin kita. Jadi toolsnya tuh mungkin ada teman-teman udah pernah tahu ya, kayak matplotlib nih yang paling sering kita gunakan ya kan. Ada from matplotlib.pyplot SPLT kayak gitu kan. Matplotlib yang paling sering digunakan. Ada juga Seaborn. Seaborn itu adalah matplotlib yang disederhanakan. Kalau aku sebutnya tuh Seaborn tuh. Ada juga Plotly, ada juga Bokeh. Tapi teman-teman nggak apa ya,
kenal tools-nya boleh, banyak tools boleh, tapi apa ya? Yang penting kalian tahu dulu prinsip dari tools-nya itu apa. Karena apa? Karena sekalinya kalian tahu nih itu kan prinsip satu tools, nah nanti kalau kalian pindah ke tools yang lain tuh gampang kayak gitu. Nah, ini nih ada sisipan meme. Jadi kalau kalian udah kenal Python, udah nyicipin Python, nanti itu kalian tuh bakal eksplorasinya sama library yang kalian gunakan. Misalkan ada NumPy, ada SciPy, ada Matplotlib, ada Pandas, ada package yang aneh-aneh lah gitu. Nanti di akhir aku bakal tunjukin package aneh di Python. Contohnya, misalkan nih, aku bahas singkat ya, ada Matplotlib yang paling sering digunakan, dia tuh bisa bikin static visualization, terus juga kenapa sih Matplotlib dipakai? Karena dia tuh pertama gampang, terus kualitas dari visualnya tuh dia tuh kualitas publikasi, artinya tuh dia dinilai udah rapi gitu. Terus si apa dokumentasinya tuh luas, teman-teman, dokumentasinya tuh udah lengkap, terus komunitasnya banyak. Jadi kalau maksudnya tuh apa? Maksudnya kalau kalian punya kesulitan pakai Matplotlib, di forum tuh udah banyak yang bahas. Nah, kayak gitu. Itu enaknya kalau kita pakai library yang digunakan oleh banyak orang. Nah, ada juga Seaborn, kan Seaborn itu sebetulnya simplifikasi dari Matplotlib. Jadi apa ya? Jadi Matplotlib tuh dia package yang gede banget kayak gitu kan. Dia udah apa ya, meskipun dia mudah tapi dia tuh relatif rumit gitu kan. Makanya maksudnya tuh Matplotlib itu udah mudah, tapi ada beberapa orang yang melihat kalau Matplotlib itu dia tuh cukup rumit ya bagi orang awam gitu kan. Jadi relatif ya si mudah apa susahnya tuh, tapi ada beberapa orang yang melihat kalau Matplotlib itu dia masih repot kayak gitu kan. Nah, Seaborn ini dipanggil atau Seaborn ini digunakan untuk menjawab masalah tersebut. Jadi di mana sih kita bisa meringkas nih kode yang ada di Matplotlib di Seaborn itu cuma satu baris. Nah, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu kalau untuk di Seaborn gitu kan. Nah, IDE itu paling enak kalau kita praktek langsung gitu kan. Nah, makanya sekarang malam ini tuh gitu kan, kalian tuh misalkan kalian tuh diterima nih sebagai data analis. Nah, kalian tuh ceritanya sekarang tuh hari pertama kalian kerja gitu kan di sebuah e-commerce atau toko yang masih superstore gitu. Nah, tugas pertama kalian gitu kan, mungkin karena kalian orang yang baru join gitu kan. Nah, kalian tuh perlu paham dong sama bisnisnya si kita gitu ya, bisnis superstore. Makanya dikasihlah transaksional data transaksi. Nah, dari situ apa sih informasi yang bisa kita tarik kayak gitu. Oke, nah praktis aku copy-in dulu ya ininya. Jadi data kita pakai data yang ini. Aku kirim di komentar. Komentar. Aku kirim di chat ya teman-teman. Nah, datanya ada di situ. Terus jangan lupa siapin Google Colab kalian ya. Kita bakal di Google Colab, kerja di Google Colab. Kalau ada pertanyaan, boleh ya sambil jalan. Kak, oh iya gini teman-teman. Ini aku udah kebuka ini kan, aku udah lagi buka Colab kan teman-teman, mau confirm? Udah, sip, thank you. Nah, ini aku udah buka Colab ya teman-teman. Jadi aku mau sedikit ini ya ngasih tip. Jadi teman-teman, suatu exploratory data analysis tuh gitu kan, sebetulnya dia tuh diukurnya tuh bukan dari seberapa banyak nih fungsi atau apa ya kode di Pandas yang kita ketahui, tapi lebih ke mengukur seberapa kepo sih kita. Karena apa teman-teman? Karena apa ya, EDA itu dia semakin insightful kalau kitanya kepo, nah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya kitanya nggak kepo ya apa yang mau dianalisis kayak gitu kan. Kita nggak punya pertanyaan kayak gitu. Makanya bikinlah kepo mungkin. Kalau pakai Jupyter Notebook bisa, boleh silakan. Aman kok. Kita nggak pakai package jangan aneh. Jadi pakai Jupyter Notebook masih bisa. Oke. Kita sekarang cuma pakai ini. Oh sorry, aku mau ini nih di zoom dulu ya, biar enak kodenya kelihatan. Nah, pertama nih kita pakai Pandas. Nah, oh ya teman-teman, aku mungkin bakal cepat ya karena ini untuk codingnya kita 2 jam kurang.
Karena EDA itu in reality itu biasanya tuh bisa sampai 6 jam, 8 jam, bahkan bisa berhari-hari untuk EDA. Makanya aku mungkin bakal cepat, tapi kalian nggak usah khawatir karena nanti aku bakal nge-share kode aku kayak gitu. Nah, pertama kita import pandas, terus kayak biasa kita load si data kita. Caranya gini, pandas pd dot read csv. Nah, link yang tadi kita copy paste di sini. Nah, kayak gitu. Nah, run. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kita kepo dong sama data kita ya, teman-teman. Nah, cara ngelihat datanya pakai df.head ya, biasanya kita head gitu, df head. Lihat si 5 baris pertama data kita tuh dia kayak gimana sih tampilannya gitu. Nah, ternyata kayak gini teman-teman, datanya yang kita tangani itu ternyata ada row ID, ada order ID, ada order date. Jadi ya ini data pesanan. Jadi dikirim tanggal berapa, di order tanggal berapa, dikirimnya pakai mungkin pakai JNE atau si cepat gitu kan, terus pakai yang mana, customer ID-nya siapa, namanya siapa, segmennya apa, begitu kan, terus dia tuh beli apa, beli barang apa, kategorinya apa, barangnya berapa banyak, kayak gitu, harganya berapa, gitu. Coba nih, coba kalian perhatikan. Nah, aku mau nanya nih teman-teman, lihat ya, kalian di sini ngelihat hal yang aneh nggak di sini? Ngelihat hal yang aneh nggak? Ayo, ngelihat yang aneh nggak teman-teman? Di komen, coba. Nih, perhatiin ya teman-teman, lihat. Order ID nih, order ID. Lihat, CA, strip 2016, strip 152, 156. Ini juga sama. CA 2016, 152, 156. Nah, oh terjadi ada 2 row yang order ID-nya itu sama, teman-teman. Order ID-nya sama, order date-nya sama, ship date-nya sama, ship mode-nya sama, customer-nya sama, dan seterusnya itu kan sama. Nah, teman-teman curiganya gimana? Coba, ada yang mau open mic nggak? Kecurigaan teman-teman apa? Sepertinya sih itu satu buah order yang isinya beberapa produk mungkin. Jadi order ID-nya satu tapi barangnya kan beda. Tapi alamannya tadi kayaknya sama. Shipping-nya Henderson, country-nya sama, region-nya sama, tapi barangnya ada bookcase, ada chair. That's it, betul banget. Thank you, thank you. Jadi gini kasusnya tuh adalah gini teman-teman. Jadi waktu kita pesan barang, let's say di Tokopedia atau Shopee gitu kan, di Shopee. Nah, kita pesan barang nih gitu kan. Misalkan aku pesan barang earpod sama buku misalkan ya dalam satu pesanan. Nah, saat kita pesan, nah si pesanan kita tuh nggak dirangkum dalam satu baris, tapi dibagi berdasarkan barang yang kita beli. Misalkan aku beli 2 barang. Nah, dalam satu order gitu kan. Order ID-nya sama, tapi baris pertama dia ngangkat data AirPods, baris kedua dia ngangkat data buku kayak gitu. Makanya terjadilah hal seperti ini, teman-teman. Kayak gitu. Itulah gitu kan. Nah, makanya understanding the data itu penting banget sebelum kita masuk ke dalam EDA kayak gitu. Makanya kita waktu itu tuh kita ngebayangkan teman-teman situasinya tuh kayak gimana sih waktu data ini terjadi. Nah, kayak gitu. Itulah apa ya yang kadang di skip sama data analis kayak gitu. Makanya hitungannya aneh kalau misalkan kita apa nggak mempertimbangkan hal ini, teman-teman. Yep, begitulah ya. Terus ini ya head gitu kan. Terus di Pandas tuh kalau kita mau munculin 5 baris pertama gitu kan, ini pakai head. Terus 5 baris terakhir tuh kita pakai df tail. Gitu. Ya itu intinya sama aja ya teman-teman. Fungsinya dia pengen ngelihat sih tampilan data tuh kita seperti apa. Nah gitu. Nah, terus selanjutnya apa? Yang penting dari data EDA itu pertama tuh kita nyontek datanya dulu kayak gimana, kayak gitu kan. Top pakai head, pakai tail kayak gitu. Terus juga pertama tuh kita kenali dulu nih basic information dari data kita. Pakai ini df.info.
Fungsinya buat apa dep.info? Dia tuh fungsinya buat melihat kita punya variabel apa aja, tipe datanya apa aja, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini nih, oh ternyata entry kita tuh ada 9.994 entry row gitu kan. Terus kita juga punya 21 kolom. Nah, 21 kolom ini terdiri dari apa? Dari row ID, order date, ship mode, order customer ID dan seterusnya sampai profit kayak gitu kan. Terus tipe datanya ada gitu kan, dari integer, objek itu bisa tanggal, bisa string, bisa float gitu. Ini ada juga float gitu kan, pecah bilangan desimal, sorry bukan pecahan kayak gitu. Nah, ini kan pertama pahami dulu apa ya, fisik dari datanya dulu begitu kan. Dari jumlah row, jumlah kolom, kolomnya ada apa aja, tipe datanya apa aja kayak gitu. Terus selanjutnya adalah sebetulnya dengan DF info ini udah cukup ya teman-teman buat ngelihat data fisik datanya tuh secara apa ya, secara keseluruhan gitu kan. Mostly informasi data tuh cukup dirangkum pakai df.info kayak gitu kan. Terus misalkan kalian pengen narik data kolomnya doang, berarti tinggal gini doang, df columns. Nah, kayak gini. Oh, kita punya kolom apa aja. Kalau misalkan aku pengen tahu size dari dimensi dari data kita pakai apa? Pakai df.shape. Nah, oh, baris ada 9.000 baris, ada 21 kolom. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada lah apa? Oh, sorry. Kita kasih judul, sorry. Sebelum kita tuh misalkan nih di sini tambah teks, tambah markdown ya di sini tuh misalkan sneak peek to data. Sneak peek tuh apa, nyontek sneak peek. Terus misalkan di bawahnya tuh ini info, kita pengen lihat basic information. Nah, Kak, kenapa sih harus dikasih title, harus dikasih caption kayak gini? Karena apa? Karena nanti ide itu bisa panjang, teman-teman, ke bawah itu bisa panjang. Makanya kita perlu navigator. Nah, kalau di apa, di Pandas di Colab itu dia ada navigator gini. Jadi misalkan aku pengen balik nih ke IDE yang ngebahas apa kayak gitu kan. Nah, kita tinggal klik aja sectionnya apa kayak gitu. Soalnya kalau misalkan nggak pakai kayak gitu, nanti kalian bakal kesulitan sendiri kayak gitu. Nah, udah gitu kan. Terus kita lanjutnya adalah checking data quality. Biasanya tuh teman-teman belum ke insight ya, tapi kita cek dulu data quality-nya kayak gimana nih. Checking data quality. Nah, yang ditinjaunya tuh apa aja? Pertama, kita meninjau soal missing values. Ada nggak sih dari data kita yang bolong gitu kan? Nah, pakai fungsi apa? Kalau di missing values pakai isnull df isnull sum. Nah, kalau ini alhamdulillah ya, kan dari setiap row kita, di setiap kolom kita tuh nggak ada missing values kayak gitu. Aku memang sengaja nggak ngasih missing values karena bahasan buat ngehandle missing values itu bisa lama, teman-teman. Dia tuh kontekstual banget, perlu business understanding. Makanya di sini aku yang missing values-nya aku tackle dulu, kita fokus nyari insight gitu. Terus selanjutnya adalah ini web text. Nah, adalah typecasting. Nah, typecasting itu apa? Typecasting itu adalah mengubah suatu data dari tipe data A tertentu ke tipe data lain. Contohnya nih, misalkan dari huruf ke angka atau dari angka ke huruf, terus dari desimal ke float, dari float ke desimal, nah gitu kan. Itu disebutnya typecasting. Nah, pertama yang aku lakukan adalah ini, teman-teman. Untuk yang tipe datanya menyatakan tanggal nih, order date gitu kan. Kalau di sini kan lihat nih teman-teman, order date, ship date, terus ada ya pokoknya tanggal lah. Dia tuh masih objek, teman-teman. Objek itu artinya tuh dia masih string gitu kan. Nah, biar kita bisa bekerja lancar dengan ini, kita ya ke dalam tipe data semestinya, yaitu adalah date time. Caranya gimana? Caranya kayak gini.
panggil df-nya, df order date sama dengan pd to datetime, pd to datetime, terus df order date. Nah, terus dengan cara yang sama, ini copy, ganti pakai nah, ini typecasting. Order date, order ship lagi. Ship date, sorry. Nah, udah beres gitu kan. Kita lihat nih teman-teman df.info ya. Balik lagi. df.info. Lihat, order date kita udah jadi date time. Tuh, udah jadi date time, udah jadi tanggal, udah jadi tipe data yang semestinya kayak gitu. Nah, terus kalau kita lihat nih, teman-teman lihat. Aku mau ini, df sama dengan row ID sama dengan nah, coba ada yang bisa berkomentar nggak? Aku lagi ngapain? Terus, oh ya, sorry. Kayaknya aku off ini ya, off video dulu ya. Aku takutnya internetnya nggak kuat. Aku izin off cam teman-teman. Nah, itu kan. Nah di sini tuh ya, dia tuh cukup pintar, artinya jadi kalau misalkan nih kita masukin suatu kalau kita masukin suatu pola nih, misalkan pola misalkan tanggal, nah dia tuh bakal ngecek dulu teman-teman, dia tuh bakal ngecek pola yang cocok sama si string ini apa sih gitu, karena dia bakal convert ke data kayak gitu, asal si pattern-nya tuh dia konsisten, dia pasti bakal mengenali, dia tuh pasti bakal cukup cerdas, karena yang bikin juga kan dia cukup cerdas kayak gitu. Nah, coba teman-teman, ada yang bisa jelasin nggak kenapa aku ngelakuin ini? Apa yang aku lakuin di situ? Ayo, apa yang aku lakuin di sini? Nah, kenapa? Coba, kenapa aku ngubah dari integer ke dalam string? Kenapa? Kenapa cuma row ID? Ayo, kenapa cuma row ID? Nah, jadi gini teman-teman. Jadi lihat ya, misalkan nih, aku tuh yang biasanya yang bikin itu adalah, lihat ya teman-teman, lihat ya postal code. Nah, kita naik ke atas, ada postal code, kode pos tuh dia angka juga, gitu kan. Makanya kalau kita lihat di sini, si postal code tuh dia mana postal code, dia tuh integer, gitu kan. Tapi di sini, gitu kan, aku mau ubah postal code jadi string lagi. Postal code jadi string lagi. Jadi string lagi. Kenapa aku bikin dia jadi string? Karena gini teman-teman, suatu data bertipe integer dia tuh berlaku operasi matematika. Artinya gini, kalau misalkan kita nih punya sales ya, sales tuh misalkan $1.000, terus ada juga sales selanjutnya tuh udah $2.000. Sales 1 sama sales 2 dia tuh tipe datanya integer, kita jumlahin gitu kan, oh kita dapat nih angka baru gitu kan. Misalnya tuh hasilnya tuh adalah 3.000 gitu ya, 1.000 tambah 2.000 jadi 3.000. Nah, dia tuh angkanya tuh make sense, teman-teman, kayak gitu. Nah, kenapa postal code aku bikin string? Karena dia tuh nggak berlaku operator matematika. Artinya kayak gini, misalkan ada satu daerah, kode posnya tuh adalah 1001 misalkan. Terus ada daerah lain, dia tuh kode posnya tuh adalah 1002 kayak gitu kan. Kita jumlahkan tuh postal code kita kan, postal code kota A dan kota B, kita jumlahin, dapatlah angka baru. Angkanya make sense nggak? Maksudnya aku tuh ada informasi yang penting nggak dari situ gitu kan, dari menjumlahkan dua postal code kan nggak make sense ya si postal code-nya gitu kan. Makanya
postal code ini meskipun dia angka gitu kan, tapi dia tuh enggak berlaku operasi matematika kayak gitu. Makanya aku balikin dia ke dalam string kayak gitu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya typecasting udah gitu kan, artinya data kita udah apa ya, balik ke tipe data yang semestinya. Nah, terus kita ngelakuin statistika deskriptif, teman-teman. Descriptive statistics. Oh, sorry, S-nya kurang. Mau confirm suaraku udah nggak putus-putus lagi nggak, teman-teman? Atau masih? Aman, sip. Berarti aku izin off cam ya. Aku izin off cam ya. Soalnya ini internet aku kalau malam ternyata drop. Nah, descriptive statistics gitu kan. Nah, dia tuh ini df.describe. Nah, lihat teman-teman. Lihat ya. Oh ya, sorry. Sebelum ke sini kita naik ke atas dulu itu kan. Kenapa sih itu kan alasan aku kenapa dia itu kan aku bikin postal code diubah dulu ke dalam string karena gini teman-teman. Lihat ya, kita ke atas, lihat ke atas. Kalau misalkan nih, nah kan waktu itu si postal code tuh masih integer ya. Jadi kalau postal code dia masih integer, terus kita bikin deskripsi statistik, dia tuh bakal ngitung kayak min-nya dari postal code tuh berapa, standar deviasi dari standar code tuh berapa gitu kan, nilai tengah dari postal code tuh apa, kan nggak make sense ya. Jadi ya misal nih kita punya data postal code terus kita hitung rata-ratanya gitu kan, rata-rata jadi ini ya kan, itu nggak bermakna sama sekali gitu kan. Postal code tuh apa artinya rata-rata postal code segitu gitu kan. Makanya aku balikin dulu si postal code ke dalam ke dalam string tipe data yang semestinya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kayak gini, teman-teman. Kak, kan tadi di data kita kan banyak tuh variabelnya ya, ada 21 tuh, row ID, bla 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 sampai profit. Tapi kenapa waktu kita ngedescribe cuma muncul 4 variabel, sales, quantity, discount sama profit. Kenapa gitu kan? Karena dia by default si fungsi describe dia tuh bakal nyari kan, kalau dia nggak mendefine parameter di sini, dia cuma bakal mencari variabel yang numerik doang, makanya dia bakal ngerangkum variabel numerik. Kak, terus gimana kalau aku mau nge-describe dari si variabel kategorikal? Gampang, tinggal kita copy lagi ini, terus tambahin ini, include object. Oh iya iya, sip sip. Nanti aku ini ya teman-teman untuk ngatur desimal aku itu dulu ya teman-teman. Itu bisa tapi nanti aku kasih ini ya, kasih clue-nya. Nah, ini teman-teman. Nah, def describe include object kayak gitu kan. Terus kalau misalkan kalian pengen tahu, nah ini teman-teman, kita tuh kalau misalkan kayak pengen tahu nih fungsi dari describe tuh dia bisa buat ngapain aja, ya tinggal gampang. Tinggal buka Google, pandas df describe describe, kita lihat dokumentasinya ada apa aja gitu. Nah, lihat data frame describe percentil include. Nah, lihat include, lihat include all list like atau apa itu kan, a wide list of data types to include in the result. Jadi kita tuh tipe data apa aja sih yang pengen diperiksa, yang di include tuh apa aja gitu kan. Nah, kalau di sini itu kan kita include objek doang gitu. Kalau di sini misalkan dia tuh by default dia tuh include number atau numerik kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh, nah kan beda ya teman-teman ya, variabel continuous sama variabel kategorikal tuh dia treatmentnya beda kalau nge-describe kayak gitu kan. Kalau di variabel continuous ya berlaku dong kayak min, median, persentil, maksimum, minimum kan berlaku ya teman-teman. Kalau misalkan di data kategorikal ya nggak berlaku. Misalkan kita punya nama konsumen nih, kita cari rata-rata nama konsumennya apa ya kan nggak make sense kayak gitu kan. Nah, makanya kita describe-nya beda lagi gitu kan. Kalau di kategorikal itu ada count berapa jumlah
sorry bukan jumlah, berapa banyaknya kayak gitu kan. Kalau unique tuh berapa banyaknya nilai yang berbeda gitu kan. Kalau top tuh kayak modus gitu kan. Nah, terus kalau frekuensi itu dari modus kita tuh berapa gitu kan. Contohnya kayak gini. State tuh modusnya California. Nah, California ini ternyata muncul sebanyak 2000 kali, 2001 kali kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya biasanya tuh kita nanya kayak ini ya, misalkan koefisien korelasi. Sorry. Correlation. Korelation. Nah, kalau di Pandas itu enak. Tinggal df.chor. Lihat. Kita bisa ngelihat nih variabel, kan kalau koefisien korelasi kan dia cuma berlaku sama variabel numerik ya, teman-teman. Variabel kontinu, makanya yang dimunculkan cuma sales, quantity, diskon, sama profit. Kayak gitu. Kalau kita lihat, kuantitinya tuh dia korelasinya sama sales cuma 0,2 kayak gitu kan. Dan misalkan kalau profit sama sales, ternyata semakin nilai sales tuh dia tidak menunjukkan apa ya, tidak mengartikan bahwa profitnya juga dia bakal gede kayak gitu kan, nggak berkorelasi. Maksudnya itu adalah bisa aja dia salesnya gede tapi ternyata apa, thank you Jeffrey. Itu perbandingan persentase. Dia tuh lebih ke ini, korelasi teman-teman. Jadi koefisien korelasi itu adalah seberapa berkaitan sih satu variabel dengan variabel lain kayak gitu. Gimana sih keratannya dia? Misalkan kayak gini nih. Kalau salesnya naik, ternyata profitnya naik, berarti dia tuh korelasinya tuh positif kayak gitu kan. Nah, terus dia tuh seberapa kuatnya tuh dinilai dari ini teman-teman. Jadi kalau satu tuh artinya dia korelasi itu sempurna. Artinya profitnya naik, nah si salesnya juga dia ikutan naik kayak gitu kan. Pasti naik satu kayak gitu. Nah, betul. Statistik ini statistik, tapi kita nggak bakal ini dulu apa? Kita bakal bahas statistik yang dasar dulu. Nanti kalau korelasian belum ngerti nggak apa-apa, kita bisa jalan dulu bentar. Nah, next adalah gini, teman-teman. Nah, kita udah tahu nih data kita ya, teman-teman. Kita udah tahu data kita, ukurannya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, kayak gitu kan, ukurannya kayak gimana, kolomnya apa aja, tipe datanya apa aja, tuh kita udah tahu, kayak gitu kan. Datanya udah utuh nih. Nah, sekarang kita tinggal ngegali deh informasi, teman-teman. Ngegali informasi, gitu kan. Digging. Nah, di sini digging information. Nah, kita gali nih, coba teman-teman pengen tahu apa aja dari informasi kita. Coba. Boleh di komentar pengen tahu apa aja. Pertama, misalkan nih, Kak, aku pengen tahu berapa sih banyak pesanan yang terjadi, gitu kan. Gampang, misalkan M order sama dengan DF order ID, nunik. Nah, nunik. Jadi kita nih pertama panggil dulu DF order ID gitu kan. Panggil dulu data satu kolom order ID, terus kita panggil nunik, number of unique gitu. Run deh. Sorry. And order. Nah, ternyata dari data kita tuh ternyata ada pernah terjadi 5.000 pesanan, 5.000 transaksi gitu. Terus di samping itu tuh pengen nanya lagi, Kak, ada berapa konsumen sih yang bertransaksi? Oke, boleh noted, Dian, nanti aku keep dulu gitu kan. Aku keep dulu, nanti kita bakal masuk ke sana. Good question. Coba kalian coba ikutin Dian, teman-teman, kalian pengen ngekepoin apa aja gitu. Nah, yang paling basic dulu ya, teman-teman. Basic dulu tuh kayak banyaknya pesanan tuh ada berapa gitu. Nih, berapa banyak pesanan. Terus adalah, nah, good, thank you, basket size, good. Terus ada misalkan berapa konsumen. Ya, gampang, tinggal N, customer, sama dengan DF, customer ID, gitu kan, unik. Nah,
Oh, sorry, di call lagi nih, Enfos. Oh, oke, betul. Ini itu bisa dilihat juga dari data yang di deskripsi, data kategori bukan yang pesanan. Ya, betul. Nih, ini nih, ya, bisa lihat di sini. Tuh. Unique tuh, number of unique. Oh, kita lihat order ID-nya ada 5.000 gitu kan. Terus ada segmen, sorry, ada customer-nya ada 793 orang kayak gitu kan. Nah, betul, betul. Itu cara apa ya? Informasi ini itu sebetulnya bisa ditarik di sini gitu kan, tapi di sini juga bisa by individually juga bisa, teman-teman, bisa di sini. Coba terus selanjutnya adalah coba deh kalian dengan cara yang sama nih cari tahu ya ada berapa banyak produk, ada berapa banyak jenis produk, terus juga ada berapa apa ya total kuantitas. Nah, quantity. Jadi berapa unit barang yang keluar gitu. Entah itu barang apa aja, yang penting barangnya terjual tuh berapa biji kayak gitu. Coba. Kalau ini kan mungkin ya ada berapa banyak jenis produk, oh, berarti dia kan pakai unique ya. Nah, coba kalau quantity dia pakai apa? Teman-teman. Quantity itu pakai sum. Good job. And quantity tuh DF quantity dot sum. Oh, U-nya gede, sorry. Sum. Oh, ternyata, sorry. NQTI. Oh, ada 37.000 barang yang keluar, teman-teman. Unit barang ya, bukan berapa banyak barang, tapi unitnya barang. Misalkan aku beli AirPods 2 biji, oh berarti kuantitinya 2, kayak gitu kan. Ada 2 barang yang keluar, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah itu ya bisnis matrix, ini juga sama nih teman-teman, boleh kalian pakai sum. Terus kalau tadi quantity, nah terus total sales-nya berapa? Terus total profit berapa? Nah gitu. Nah, coba kalian pakai kode purchase kayak gini, cuma ganti aja quantity-nya jadi sales, profit jadi sales. Jadi kita bakal tahu, oh sales kita ada berapa, profitnya berapa, gitu kan. Secara as a whole, nah gitu. Nah sekarang, aku mau nge-mention yang di-mention sama Putri, basket size. Lebih tepatnya average basket size ya teman-teman. Average basket size nih. Average basket size. Nah, average basket size itu adalah, gitu kan, dalam satu kali pesanan dia tuh terdiri dari berapa barang, teman-teman. Kuantitinya berapa barang, kayak gitu. Kalau basket size. Nah, basket size itu jadi satu kali pesan dia tuh biasanya berapa barang, kayak gitu. Nah, cara ngitungnya kayak gimana? Cara ngitungnya, nah, kalau aku kodenya kayak gini benar nggak, teman-teman? DF Nah, kalau aku modenya kayak gini, bener nggak teman-teman? Jadi rata-rata order kita tuh dalam satu kali order dia tuh sebanyak 3,7 barang kuantitasnya. Bener nggak? Ada yang bisa berargumen nggak? Salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kenapa salah? Ayo, kenapa salah? Karena apa? Kenapa ini salah? Kenapa ini salah? Karena kita lihat datanya, teman-teman. Lihat datanya ya. Datanya adalah lihat. Kalau kita caranya kayak tadi, nih kayak panggil fungsi terus ujungnya min gitu kan. Kenapa salah? Karena gini. Misalkan geser ke kanan. Nah, misalkan tuh kayak gini teman-teman. Misalkan kayak ini ya. Ordernya tuh sama, misalkan misalkan dapat satu pesanan nih. Kalau misalkan kita cara yang tadi ya, misalkan aku beli earpod lagi misalkan 2, aku beli earpod 2, terus aku beli buku 4, gitu. Aku beli buku 4, padahal dia tuh masih dalam satu apa ya, tapi dia tuh masih dalam satu ini ya, masih dalam satu pesanan.
Nah, kalau caranya kayak tadi, dia tuh kayak ngejumlahin 2 tambah 4, 6, 6 bagi 2, 3. Oh, berarti rata-rata basketnya 3. Salah. Tapi kita jumlahkan dulu dari setiap order gitu kan. Jadi setiap order tuh kita jumlahin. Misalkan order pertama 2 tambah 4 jumlahin. Order kedua sekian tambah sekian karena dia pesan 2 barang jumlahin. Nah, baru setelah dapat kita bagi kayak gitu. Jadi kalau basket size itu kita run gitu kan. Run itu adalah jumlah quantity gitu kan. Quantity dibagi banyaknya order atau banyak pesanan gitu kan. Basket size ini kita ngomongnya quantity dulu ya teman-teman. Ada yang mendefinisikan kalau basket size itu dalam sekali belanja keluar duit berapa, tapi dalam hal ini kita quantity dulu gitu kan. Nah, jumlah kuantitinya berapa? Jumlah kuantitinya adalah code. Jumlah quantity tadi apa? Ke atas. Nih, df quantity.sum quantity.sum sum dibagi ordernya ada berapa? Tekan df order id dot apa? Nunik. Nah, kayak gini. Tuh, kan? Ini yang benar, teman-teman. Ini yang benar. Jadi, jadi dia tuh gitu kan. Benar jadi kuantitas yang terjual ada berapa unit, terus dia tuh ada berapa kali pesanan, ya udah dibagi itu. Jadi rata-rata nih orang atau transaksi dalam platform kita tuh rata-rata tuh beli 7 barang. 7 kuantiti barang. Jadi aku takutnya salah nangkap ya. Jadi 7 barang tuh 7 barang berbeda, tapi misalkan bisa aja barangnya 2, gitu kan. Barangnya jenisnya ada 2, tapi kita belinya banyak kayak gitu. Nah, itulah average dari basket size kayak gitu. Nah, terus aku coba deh teman-teman ini hitung ininya ya, hitung average spending. Coba kodenya apa buat ngitung average spending itu di komentar ya teman-teman. Coba run di komentar, kirim di komentar. Kodenya apa? Average spending. Jadi dalam satu kali order dia tuh ngabisin duit berapa? Ayo. Siapa ada yang mau nyoba di komentar, coba kodenya apa buat total sales buat jumlah order. Good, sip. Sum penjualan bagi unique order, betul banget. Thank you. df sales sum dibagi apa? df order id unique. Berarti rata-rata mereka tuh ngabisin duit tuh 450 sekian dolar kayak gitu kan. Nah, dengan cara yang sama gitu kan. Nah, dengan cara yang sama coba deh teman-teman ini ya. Aku nggak bakal ngode, tapi coba kalian cari sorry. Nah, average basket size udah, spending udah, coba deh kalian cari average profit kayak gitu. Per order, average profit per order ya, teman-teman tepatnya. Nah, itu terus selanjutnya. Nah, di kita, nah biasanya tuh kayak gini teman-teman. Lihat ya, kalau kita balik ke atas, di data kita tuh ada nih, segmen konsumen kita tuh ada 3 nih. Ada apa aja gitu kan. Kan ini cuma disebutin konsumen doang ya. Di sini tuh. Jadi kita segmen konsumen itu ada 3, tapi yang paling gedenya tuh konsumen. Tapi kita nggak tahu kan 3 tuh ada apa aja gitu kan. Nah, buat tahunya tuh adalah gini teman-teman. DF, nah kolomnya apa? DF segmen. Terus ini unique. Unique. Nah, kalau nunik tuh number of unique. Kalau unik dia tuh ngeluarin nilai yang berbeda di situ. Contohnya misalkan kayak gini. Nah, ternyata segmen konsumen itu ada 3, betul. Ada konsumen, corporate, sama home office, kayak gitu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah apa? Ini nih, pertanyaan krusial adalah berapa sih
sih total sales. Nah, good, thank you. Aku baru aja mau mention itu. Berapa sih total sales sama profit sama apa lagi, sales, profit, quantity lah, kebetulan quantity untuk setiap segmen. Jadi bisa secara nggak langsung kita nyari tahu segmen mana sih dia belanjanya paling royal, lah gitu. Caranya gimana? Caranya adalah kita pakai fungsi ajaib namanya itu group by, teman-teman. Pakai group by. Kalian udah belajar SQL belum ya, teman-teman? Di komentar udah belajar SQL belum kemarin? Fungsinya sama kok, persis kayak SQL group by gitu kan. Nah, kita di Pandas juga ada fungsi group by, teman-teman. Caranya gimana? Nah, lihat ini, df group by. Group by apa? Group by segmen. Sum. Nah, gini. Apa yang aku lakukan adalah gini, lihat. DF group by segmen sum. Jadi DF group by nih, aku pengen ngelompokin data kita berdasarkan segmen gitu kan. Terus kalau udah dikelompokin diapain? Ya di sum gitu kan. Contohnya kayak gini ya. Segmen konsumen, salesnya tuh ada $1 juta gitu kan. Terus kalau corporate dia 700.000 gitu kan. Terus kalau home office dia 400.000 gitu kan. Terus kuantitas yang terjual tuh 19.000 unit, 11.000 unit, 6.000 unit, diskonnya. Nah, ini tuh diabaikan, teman-teman. Ini tuh agak apa ya? Misleading. Misleading itu apa? Coba kita lihat ya. Diskon, kita lihat diskon, lihat. Diskon tuh satuannya tuh adalah ini, satuannya tuh adalah diskon tuh. Nah, ini besar diskon tuh dalam persen ya, teman-teman. Jadi maksudnya kalau 0,2 itu artinya diskonnya 20%, gitu kan 0,2 kali 100, 20 gitu. Terus selanjutnya dan seterusnya. Nah, makanya kalau diskon di sum dia tuh nggak make sense. Makanya ya di sini dia tuh cuma numpang doang sebetulnya, karena diskon memang dia adalah apa ya? Dia adalah variabel numerik ya. Jadi meskipun out of context tapi si Python tuh bisa ngitung sum of diskon, tapi ya pada dasarnya tetap nggak kepake gitu kan. Ini bisa di skip. Nah, kalau kita lihat ini nih, profit yang paling gede itu justru di konsumen, teman-teman. $134.000 gitu, disusul sama corporate $60.000, sama juga $60.000. Jadi kita nggak perlu satu-satu nih ngitung kayak ini gitu kan. Kita langsung aja pakai group by. Nah, itu bisa. Nah, itu advance ya. Nah, itu coba ini bisa ngejawab nggak, teman-teman? Kita lihat. Kalau keterlambatan, berarti kita harus punya ini, kan ada ship date, ada arrive date ya. Kalau misalkan kan sesuatu tuh dikatakan terlambat kalau tanggal apa ya? Misalkan nih kita bisa tahu nih, misalkan ship mode-nya tuh misalkan same day atau misalkan one day gitu kan. Terus ya kita harus tahu dong untuk mengatakan barang kita tuh telat apa enggak tuh kita harus tahu dikirimnya kapan, diterimanya kapan gitu kan. Tapi untuk konteks ini adalah si date yang kita arrive date-nya nggak ada. Nah, makanya dari sini tuh kita nggak bisa gitu kan ngekalkulasi ada nggak sih barang terlambat kayak gitu. Tapi itu ide bagus kok, thank you Nadiar. Itu good. Itu jadi. Nah, itu justru in reality-nya tuh kayak gitu, teman-teman. Kita pengen tahu nih misalkan data kita tuh yang telat tuh berapa banyak sih gitu kan. Nah, itu jadi isu biasanya yang perlu diangkat. Nah, terus misalkan nih kita bisa juga nih teman-teman ngegroup by 2 tingkat. Kayak gimana? Ngegroup by 2 tingkat tuh kayak gini. Group by 2 tingkat. Segmen kita breakdown tuh berdasarkan segmen dan juga berdasarkan kategori. Nah, lihat. Ada juga kayak gini. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu pivot table di Excel mungkin familiar ya sama bentuk kayak gini. Nah, juga fungsinya sama persis kayak pivot table. Nah, kayak gini. Dia tuh kita punya nih konsumen, terus kita punya salesnya sedemikian rupa, terus kita breakdown lagi gitu kan. Konsumen yang dia beli furnitur tuh dia berapa sih total salesnya gitu kan. Kalau misalkan kayak gini nih, si manajer kita tuh nanya misalkan,
Ki, ini aku lihat consumer tuh dia profitnya paling gede ya. Coba kamu further breakdown dia profitnya datangnya dari mana aja. Nah, kayak gitu biasanya si bos tuh nanyanya kayak gitu. Jadi dia bisa tahu, oh mana sih performa kategori kita yang dia lagi naik daun. Contohnya kayak gitu. Oh, ternyata dari sini itu penjualan kita atau profit itu justru datangnya paling banyak dari teknologi kayak gitu kan, produk-produk teknologi contohnya kayak gitu. Coba kalian kepoin ya, tekan grup buy-nya, terserah kalian pengen pakai kategori sama subkategori, pakai pakai ship mode, terserah kalian, kalian bebas bereksplorasi, namanya juga exploratory data analysis ya kayak gitu. Nah, terus ini biasanya kayak gini ya teman-teman. Pertanyaannya adalah aku pengen tahu nih gitu kan, misalkan aku pengen ngeluarin promo marketing nih, diskon, tapi diskonnya tuh untuk konsumen yang dia tuh belanjanya paling gede. Nah itu caranya gimana? Pertama gitu. Nah, DF ya tuh grup buy, misalkan grup buy apa? Grup buy customer ID ya, customer ID atau customer name deh, biar namanya langsung muncul. Terus dia tuh ngesam. Nah, lihat, oh ternyata ini konsumen kita tuh dari Aaron Bergman, Aaron Hawkins, Aaron Smelling, sampai Zuchus Donatelli. Tapi yang jadi masalahnya adalah kita tuh apa ya? Kita di sini data ini tuh dia tuh diurutkan berdasarkan ini ya, berdasarkan nama kayak gitu kan. Padahal kita tuh pengennya ya betul berdasarkan abjad. Padahal kita pengennya tuh misalkan cari yang mana sih yang dia tuh profitnya paling gede kayak gitu kan. Profitnya paling gede, makanya layak untuk dijadiin apa ya, dikasih promo kayak gitu kan. Caranya gimana? Ada nih metode namanya tuh N largest teman-teman. N largest. Nah, N largest terus fungsinya itu adalah N-nya berapa? Misalkan 10 orang, N largest teratas, ditinjau dari apa? Ditinjau dari kolomnya adalah profit. Nah, kolumnes, sorry. Nah, kolumnes. Nah, lihat. Ternyata konsumen kita nih yang ngasih kita profit paling banyak tuh namanya tuh Tamara Chan. Dia tuh ngasih profit ke kita tuh sekitar 8 ribuan, $8.000 kayak gitu kan. Terus ada Raymond Bosch, ada Sanjit Chan gitu kan. Ada dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa nih kolomnya ini nih nge-largest tuh nge-filter ya, bukan nge-filter, nge-sorting. Bisa juga 2 tingkat. Artinya 2 tingkat itu apa? Jadi kita bisa nge-sorting berdasarkan dua urutan. Misalkan nih kalau pada urutan pertama dia tuh kalau misalkan pada kolom pertama dia nilainya sama, nah untuk menentukan posisinya tuh ya tinjau kolom keduanya apa, ya, bandingin kolomnya kayak gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Sip. Terus ada juga, nah ada M largest, ada juga M smallest. Misalkan pengen misalkan gini, ada konsumen yang dia tuh senang banget pakai promo, makanya kita rugi terus. Nah, coba cari tahu nih biang kerok konsumen kita yang bikin kita rugi siapa aja nih, gitu kan ya, tinggal gampang, tinggal ini ganti yang tadinya N largest, N smallest. Oh ternyata si Cindy Stewart ini nih, gitu kan, dia belanjanya cuma 5,6 ribu, tapi dia tuh ngambil untungnya sampai 6 ribuan gitu kan. Wah, berarti apa namanya tuh, berarti dia ini apa namanya tuh ngambil untung dari kita tuh kegedean kayak gitu. Terus Kak, kalau kita mau misahin jumlah order yang tanpa diskon dengan yang diskon ini bagaimana? Apakah pakai grup buy juga? Oh, oke, sip, thank you. Dia tuh pakai, jadi gini teman-teman,
dapat diskon tuh artinya apa sih gitu kan? Oh, dapat diskon tuh artinya diskonnya sama 0 gitu kan. Nah, nanti kita bakal tahu nih cara ngefilter data ya. Dia tuh nggak pakai group by tapi ada pakai filtering khusus. Sip, nanti aku kasih lihat ya, teman-teman. Nah, terus ini nih cara ngefilter ya, teman-teman. Nah, cara ngefilter tuh gini, lihat ya. Gini nih, cara ngefilter misalkan tanpa diskon nih. Aku mau jawab pertanyaan Putri. Memfilter pesanan yang tanpa diskon atau artinya itu dalam kurung diskonnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini teman-teman. Cara manggilnya gimana? DF di mana? Nah, dalamnya itu ada kondisi teman-teman. DF di mana DF diskon sama dengan 0 gitu. Oh, ini kepanjangan, sorry. DF diskon, ini kepanjangan. DF head. Nah, begitu. Nah, lihat. Nah, ini nih, lihat. Apa yang aku lakukan di sini, aku tuh ngelakuin ini nih, DF kurung siku 2, terus kondisinya apa? Di tengah. Kondisinya apa di dalam? Aku pengen manggil data DF di mana DF diskonnya itu sama dengan 0 kayak gitu. Kalau kita lihat di sini ke pinggir, ke samping kanan, lihat diskonnya 0 semua kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus misalkan aku masukin nih ininya ya, tinggal apa? Misalkan data misalkan without discount. Without discount. Nah, ini without discount gitu kan. Kayak gini. Terus kita lihat ada berapa pesanan sih yang dia tuh nggak ada diskonnya. Ya tinggal kayak gini. Berarti apa? Without discount. Terus tuh apa? Grup by. Kalau lagi grup by lagi. Apa namanya tuh? Nunik. Nah, sorry. Without discount, order ID, nunik. Nah, kayak gini. Oh, ada 2000, ada 2000 sekian order yang dia tuh nggak ada diskon, nggak pakai diskon kayak gitu. Cukup menjawab, Putri? Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Nah, terus kita udah nih pakai group by gitu kan. Nah, ada lagi yang lebih super power daripada group by, yaitu adalah pivot, teman-teman. Fungsinya sama kayak apa? Kayak pivot table di Excel. Lihat ya nih. Ini nih apa ya? Fungsi yang super power kalau menurut aku ya, pivot table. Karena dia tuh bisa ngegali informasi sebanyak mungkin dipakai pivot table. Aku most of the time pakai pivot table terus. Nah, pivot table tuh kayak gimana sih pemakaiannya? Kayak gini, teman-teman. Lihat ya. Aku kode dulu nanti aku jelasin. Pivot table. Terus misalkan data yang kita gunakan adalah DF, terus misalkan row-nya tuh adalah region, index, di pivot table itu dia index, misalkan indexnya itu adalah region, terus kolomnya tuh adalah segmen, terus dari values adalah order ID, terus aggregate function-nya tuh adalah nunik. Nah, kita run, apa yang terjadi? Kan? Jadi ini lihat nih teman-teman, di Pandas pivot table tuh ada berapa parameter nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 parameter. Nah, maksudnya tuh data yang kita gunakan tuh apa? Nah, dalam hal ini kita DF, terus indeks itu baris ya teman-teman nih, indeks nih di sebelah kiri, ke sebelah kirinya mau apa? Kolomnya mau apa? Values itu di sini nih. Nah, yang kayak ini values. Valuesnya tuh angka apa? Agregat fungsinya apa? Jadi kalau data tuh kayak gini teman-teman.
kita pengen ngebagi nih data DF, di mana kita pengen ngeliat nih, dari setiap region dan dari setiap segmen, ada berapa sih order ID yang berbeda. Nah, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ya, si pivot table tuh dia bilangnya kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, oh ternyata di daerah sentral, gitu kan, di daerah sentral, pesanan yang dia tuh pesan barang home office, dia tuh ada sekitar ada 223 pesanan kayak gitu. Terus kalau nah bisa begini juga, misalkan kayak ini. Oh, ternyata untuk kategori atau segmen consumer gitu kan, paling banyak tuh di West, di negara di bagian barat kayak gitu kan, kumpulan bagian barat. Terus untuk corporate tuh banyaknya masih di daerah barat, terus semua office itu masih di daerah barat juga kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Terus coba aku pengen kayak gini teman-teman. Kalau kali ini udah ya gitu kan. Dia tuh berapa sih banyak order ID yang ada apa untuk setiap region dan juga segmen. Nah, aku pengen nih teman-teman dengan cara yang sama, row-nya adalah sentral, sentral. Row-nya adalah masih region. Sorry. Jangan gitu deh, kalau gitu menjadi kegampangan. Jadi gini, aku pengen mengetahui nih berapa sih jumlah sales berdasarkan region dan segmen. Nah, jumlah penjualnya berapa? Kayak gitu. Breakdown. Nah, terus Kak, bedanya pivot table sama group by itu apa? Jadi pivot table tuh dia lebih powerful, dia tuh lebih lebih custom gitu kan. Kita bisa nge-custom gini, coba lihat nih teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, group by itu sebetulnya tuh sama persis kayak apa ya, sama persis kayak pivot kan. Tapi kalau group by itu kan, nah dia tuh bisa ini nih, sama aja sih sebetulnya group by sama pivot gitu kan. Pivot tuh sama, cuma si group by itu dia, kalau aku perhatiin ya, sintaksnya tuh dia ini apa namanya tuh, si sintaksnya tuh dia nggak bisa custom teman-teman. Misalkan nih apa kita pengen apa, ya nanti deh kalian kelihatan deh fungsi bedanya group by sama pivot, tapi untuk sementara kita lihat dulu, kita mendalami gimana cara pakai pivot dan juga group by kayak gitu. Nah, balik lagi ya, aku pengen tahu nih jumlah sales berdasarkan region dan segmen. Ya udah, berarti PD pivot ya udah, ini copy paste dulu lah biar 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 tereh, biar cepat. Jadi datanya kita apa? Oh, bisa. Nah, aku tunjukin nih, misalkan kayak gini dulu ya. Aku menjawab pertanyaan ini dulu. Berdasarkan region dan segmen. Nah, values-nya apa? Sales. Agregat functionnya apa? Agregat functionnya adalah sum. Tuh, lihat. Oh, region ini penjualnya berapa? Lagi tuh, dan seterusnya. Terus misalkan, Kak bisa nggak kalau kolomnya kolom sama indeks bisa gitu kan. Jadi nanti tuh si indeksnya bakal bertingkat, tapi untuk values dia tuh, nah coba ya, dia bisa apa enggak, coba deh. Misalkan kita region tuh aku mau breakdown jadi gender, ada nggak ya variabel gender, aku lupa lagi. Nah, ini teman-teman fungsinya dari section ini tuh. Kalau misalkan kita nggak pakai section ya, kita harus scroll ke atas tuh, capek gitu kan. Kita baru beberapa menit pun ya ini udah panjang kayak gitu kan ya. Kalian mau nge-scroll ke atas ya kan, nggak mau juga. Nah, makanya inilah fungsinya dari si kita ini tuh. Oh, lihat ada apa aja sih tuh kan, ada apa, ada region, ada misalkan, nah ini kayak contohnya misalkan ship mode. Nah, balik ke bawah. Oh, tuh kan cepat guys. Nah, itu teman ya, hati-hati kalau mau EDA itu, kalian bikin milestone lah atau misalkan section di sini, karena ini bakal ngebantu kalian. Jadi jangan sampai waktu kalian EDA itu udah merepotkan kayak gitu kan. Terus kalian harus, waktu kalian tuh terbuang dengan scroll ya kan, nggak mau juga gitu kan. Nah, balik lagi ya, ini ship mode region, tambahin ship mode.
run. What happened? Nah, sama kayak group by, guys. Terus kalau misalkan kolom ya, misalkan kolom, Ctrl C, Ctrl X, segmen V, kayak gitu. Tuh, kan konsumen dibagi lagi, corporate dibagi, home office dibagi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian penasaran ya coba aja ngekode seenak hati kalian. Karena apa? Karena kalau kalian apa ya masukin kode ya betul kayak Excel bener-bener gitu, karena itu power dari Excel dibawa ke sini. Terus ya kalian jangan apa ya, jangan pertama nih jadi seorang data analis itu adalah jangan lupa baca dokumentasi, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian melihat suatu fungsi yang aneh, nggak tahu cara mainnya, ya dokumentasi. Tuh kan ini itu udah lengkap, teman-teman, tuh parameternya ada apa aja, penjelasannya kayak gimana, include, exclude tuh dijelasin, di bawah juga ada apa? Ada contoh tuh, dokumentasi itu ada, makanya apa? Ikro asik gitu. Atau enggak searching di Stack Overflow gitu. Nah, itu terus ya itu jangan ragu nyoba-nyoba, karena apa ya, kalau misalkan kalian salah mode pun ya enggak akan fatal. Maksud aku tuh kayak memang kalau kita salah mode terus kalau salah laptop kita meledak or something kayak gitu kan ya, enggak juga kan ya, paling kodenya nggak bisa ngeran doang kayak gitu kan ya, jadi nggak usah takut, kalian nggak rugi gitu. Terus nah kita udah konfirmasi ya kalau indeks itu bisa bertingkat, kolom bisa bertingkat. Nah sekarang values bisa bertingkat nggak? Aku penasaran. Shift mode ya, shift mode apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, nah coba apa nih, apa yang terjadi, apakah yang terjadi, guys? Apa bedanya ini sama, lihat ya, coba lihat teman-teman, konsumer sentral nih 25.000 gitu kan, 25. Nah angkanya tuh lihat ya, sama tuh. Nah ada yang bisa jawab nggak kenapa bisa sama, padahal kita udah otak-atik values-nya kayak gini? Ayo guys, ayo, kenapa bisa kayak gitu? Ya betul, karena sipot kategorikal kan gini ya, lihat ya, agregatnya sum gitu kan, terus shift mode tuh dia kategorikal gitu kan ya. Ya kita nih lihat datanya lagi ya, klik ini, lihat sneak peek data, lihat shift mode second class, second class dijumlahin apa gitu kan ya, kan nggak ada ya gitu kan, makanya dia nggak muncul. Karena apa? Karena dia pakai fungsi sum yang cuma berfungsi untuk data-data numerik ya, begitu kan, kena tuh ya apa alasannya kan, nah gitu. Terus selanjutnya adalah pivot ya, udah pivot. Nah ada juga query, teman-teman. Jadi kita balik lagi ya ke pertanyaan dari Putri. Dia bilang kalau Kak gimana cara ngefilter si data yang nggak pakai diskon, artinya diskonnya 0 ya, pakai ini teman-teman. Nah kayak gini. Ada juga cara lain, pakai query. Nah, pakai query, lihat ya, query. Nah, kayak itu. Gini ya, df.query di mana sorry. Di mana diskon sama dengan 0. Head. Kok pakai K sih? Diskon. Nah, gini. Nah, sama aja guys gitu kan. Tuh, def query. Jadi buat manggil data, ngefilter tuh pakai query ya. Gimana lah kayak kita nge-query dalam SQL ya, teman-teman. Begini. Kita artinya di sini lihat. Jadi si kolom kita tuh ini yang di atas ini tuh dia tuh variabel. Makanya apa yang aku lakukan di sini adalah aku nge-query gitu kan. Variabel diskon yang nilainya 0 kayak gitu. Ya itu gimana enaknya teman-teman ya, ada teman yang enaknya tuh kayak gini, it's okay, it's fine gitu kan. Bisa juga pakai ini, nah pakai query kayak gini.
Nah, Kak, kata Gamal, Kak lebih baik pakai query SQL atau Python biasa. Nah, aku sebagai data analis biasanya tuh nge-query tuh langsung di SQL, teman-teman. Jadi aku sebagai data analis tuh most of the time aku menggunakan SQL, 80% pakai SQL. Aku bahkan pegang Python tuh jarang-jarang kayak gitu kan. Buat ngegali insight itu jarang pakai Python. Aku biasanya tuh pakai SQL. Karena apa? Karena lebih ke masalah infrastruktur, teman-teman. Jadi gini, database kita tuh itu kan sistem database, aku kalau di kantor tuh aku pakai Metabase ya teman-teman nih, Metabase, sambil lihat nih platformnya ada Metabase. Dah di Metabase tuh gitu kan, kita tuh bisa nge-query SQL, bisa juga langsung bikin visualisasi di situ gitu kan. Makanya aku kalau bikin visualisasi atau bikin rangkuman tuh aku jarang pakai. Jadi kalau misalkan kita bisa nge-query di SQL dan bisa bikin visual di situ langsung, ya kenapa kita pindah ke Python dulu, kayak gitu kan. Tapi itu tergantung preferensi kalian sih. Gitu kan. Ada yang dia narik data, terus EDA di Python ada yang EDA di SQL ada, kayak gitu. Itu tergantung, balik lagi ya, tergantung preferensi kalian kayak gimana. Kayak gitu. Nah, terus aku tuh biasanya pakai SQL karena kebutuhan aku tuh cukup terjawab oleh SQL, kayak gitu. Kalau kalian lebih suka sama Python, it's okay, it's fine, gitu kan. Preferensinya kita beda-beda. Terus Kak, kalau gitu fungsinya perbedaan dari SQL sama Pandas apa? Mirip, teman-teman, mirip. Jadi kalau dia SQL-nya udah cukup mumpuni ya, udah cukup jago, dia tuh bisa nge-query apapun langsung di SQL kayak gitu tanpa harus lari ke Pandas. Tapi kalau misalkan kalian udah overwhelmed nih nge-query kayak gitu kan, sama paradigma si SQL-nya kurang. Kak, kalau pakai query di Python, apakah query-nya bisa diproses di database? Ada pun pakai Pandas SQL, teman-teman. Jadi gini, kita punya database ya, kita punya database. Kan kalau buat ngomong sama database, kita harus pakai SQL, kayak gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana? Aku bekerja pakai Colab, tapi aku pengen ngakses nge-query data kita di database. Nah, ada package namanya tuh Pandas SQL. Nah, Pandas SQL tuh, nah ini Pandas SQL. Nanti deh, jadi dia tuh manggil SQL di dalam Pandas kayak gitu. Kayak gitu. Ada. Nanti itu kita ini ya teman-teman, Pandas SQL, soalnya belum kita pakai karena kita belum punya database. Kayak gitu. Ada bisa, tapi cuma harus pakai package namanya tuh Pandas SQL. Nah, sampai mana tadi? Nah, sampai query ya, misalkan kayak gini nih, query misalkan aku pengen nyari apa? Aku pengen ini lihat segmen konsumen doang nih gitu kan. Nah, lihat berarti DF bisa kayak gini ya, DF di mana DF segmen sama dengan apa tadi? Consumer dot head. Bisa kayak gini, bisa juga kayak gini, df query segmen sama dengan consumer. Nah, lihat ya, ini pasti error. Kenapa error? Nah, ya, name consumer is not defined. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, teman-teman. Kalau kita perhatiin ya, lihat ke atas. Oh, jangan ke atas, lihat nih, lihat di sini ya. Segmen, nah dia tuh bakal ngebaca dulu segmen tuh dia sebagai variabel, teman-teman, gitu kan. Terus gitu kan. Nah, waktu kita sama dengan nah si consumer ini gitu kan. Si Pandas dia bakal ngebaca consumer ini sebagai variabel. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya itu kayak gini nih. Jadi kalau kita ini kalau kita ini apa ya? Kita keluarkan, dia tuh kayak gini, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ya tuh. Jadi dia bakal ngelihat nih, cari ya segmen sebagai variabel dan juga konsumen sebagai variabel. Padahal konsumen di sini tuh dia bukan variabel tapi nama string, literal string. Makanya untuk membedain antara variabel dan string,
tambahinlah tanda kutip. Nah, kayak gitu. Makanya di sini kita tambahin tanda kutip juga. Nah, run deh. Cip, baru bener. Tuh kan. Ya, betul. Thank you, Gamal. Betul. Tuh, query, segmen, tanda kutip, consumer. Kayak gitu. Query. Nah, bisa tambah juga kan, bisa tambah logika, misalkan kayak and, or, dan seterusnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya adalah, kita nih udah query. Nah, masuk ke data visualisasi nih di menit terakhir. Aduh, ini. Nah, ide itu takes time banget ya, teman-teman. Ini pun 2 jam kita masih baru setengah jalan, kayak gitu. Karena IDA itu memang pada daily basisnya tuh bisa sampai berjam-jam buat IDA doang. Misalkan kita mau nih bikin line chart ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita panggil dulu library kita, teman-teman. Nah, panggil dulu, ada namanya tuh Seaborn. Import Seaborn as SNS. Terus, aku agak quick ya, teman-teman, soalnya ini masih banyak. Terus, misalkan aku ini pengen lihat ini ya, pengen lihat pergerakan sales dari hari ke hari. Nah, berarti SNS line plot. Nah, ngeplot apa? Ngeplot misalkan data sama dengan DF group by order ID, order date, sum, terus dari sales. Nah, kayak gini. Tuh, lihat. Oh, ini pergerakan dari sales tuh kayak gini. Setiap harinya tuh kayak gini, teman-teman. Line plot. Nah, bisa kayak gini. Bisa juga kayak gini. SNS, line plot, datanya apa? DF. Terus sumbu X-nya mau apa? Sumbu X-nya sama dengan order date. Terus Y-nya sama dengan sales. Kayak gini. Tapi dia bakal takes time karena ordernya lama kayak gitu. Tapi nanti aku bakal lihat bedanya apa ya, teman-teman lihat. Kenapa dia takes time lama? Karena gini, lihat ya. Kenapa dia takes time lama? Kita lihat lagi datanya, ya kan? Lihat, tuh. Kenapa sih datanya jadi kayak gini, itu kan? Kok jadi ngaco? Kok jadi ngaco datanya, itu kan? Karena gini, lihat datanya, tuh. Ternyata dari satu order date bisa terjadi beberapa kali transaksi, teman-teman tuh lihat nih. Tuh transaksinya nih, misalkan di sini nih transaksinya tuh tanggal 11 tanggal 11 bulan 8 kayak gitu kan. Kalau kita lihat di sini, lihat kan. Nah, dia tuh bakal literally ngeplot semua data gitu kan. Makanya datanya tuh jadi aneh tuh. Jadi dalam satu hari itu kan karena bisa jadi ada beberapa transaksi, makanya ngebayang tuh transaksi yang lain tuh ngebayang kayak gitu kan. Nah, makanya di sinilah that's why aku ngegroup by dulu, teman-teman. Jadi apa yang aku lakukan di sini adalah nih, balik lagi ke datanya kan, dasar sini. Nah, aku ngelompokin dulu semua data aku, gitu kan. Order date semua nih, misalkan aku mau ngumpulin order, misalkan pesanan yang dieksekusi tanggal sekian, aku satuin semuanya, jumlahin. Nah, baru di sini aku ngeplot, gitu kan. Makanya datanya cukup rapi, gitu kan di sini tuh. Lihat, beda dengan ini, gitu kan. Nah, itu makanya teman-teman hati-hati ya, hati-hati dalam ngeplot data, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah ini. Nah, enaknya dari data kita tuh dia berubah dalam apa ya? Dalam bentuk data itu enaknya kayak gini, teman-teman. Klik, cep. Nah, ini nih. DF group by misalkan DF order date dt.year. Nah, kayak gini. Apa sih yang aku lakuin di sini? Nah, lihat. Aku ngecek sales setiap tahun. Oh, ada 2014, 2014, 15, 16, 17 kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, terus ini juga bisa
kita ganti pakai month, tapi agak tricky, lihat ya teman-teman. Nah, wah, coba. Aku pengen ngeliat nih data transaksi dari bulan ke bulan, tapi datanya jadi kayak gini, teman-teman. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa datanya bisa kayak gini? Di komentar. Kan kalau di atas ya kita dibagi berdasarkan tahun. Nah, kalau kalau ini kan per tahun nih, DT year. Nah, coba lihat nih. DT year tahun kan tep tahun tuh selama 4 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut, tapi di sini kita kok kayak gini, aku pengen di breakdown per bulan kayak gitu. Di bulan yang sama. Nah, betul. Thank you IGD Bayu. Betul, betul, betul. Jadi gini, lihat. Jadi dia tuh cuma ninjau bulannya doang. Jadi misalkan nih, ada bulan Januari nih, transaksi di bulan Januari. Dia tuh nggak memandang Januarinya tahun berapa, yang penting Januari dijumlahin. Nah, makanya di sini kita cuma punya 12 bulan. Karena apa? Karena ya misalkan nih bulan 4, oh ini tuh bisa jadi bukan bisa jadi lagi, tapi itu isinya transaksi yang terjadi di bulan 4, entah itu tahun berapapun, kayak gitu. Lah Kak, terus kalau misalkan aku pengen bikin di per bulan gimana? Bikin per bulan tuh ya sini teman-teman lihat ya. Ada fungsi namanya tuh resample. Nih lihat. Resample. Nah, nih ada resample. Nah, resample itu kan dari namanya juga kan resample, ngesampel balik kayak gitu kan. Nah, ngesampel balik itu gimana? Jadi DF nih, resample terus misalkan per minggu nih, week on order date terus bikin sum. Nah, apa yang aku lakuin? Nah, lihat. Jadi yang aku lakuin di sini adalah aku ngeresampel nih, ngeresampel data aku nih yang tadinya per hari dibikin per minggu. Nah, kita lihat nih tuh, lihat. Dia tuh per minggu tuh. Pergerakannya per minggu tuh. Dari tanggal 12 ke tanggal 19 kan 1 minggu tuh, 1 minggu terus kayak gitu kan. Nah, ini pakai fungsi resample kayak gitu. Kalau misalkan kita bikin per minggu pakai W, kalau misalkan pengen per tahun pakai apa? Per tahun tuh pakai Y, terus per bulan pakai M kayak gitu. Ini aku pakai per bulan kayak gitu. Terus cara ngeplotnya gimana? Cara ngeplotnya balik lagi nih. Plot lagi ini. Sorry, balik bawah. SNS line plot. Terus di mana datanya tuh sama dengan ini. Ini. Cuma kita ambil sum-nya doang, sales-nya doang. Ihau. Tada kan sales per minggu kayak gini. Terus misalkan kalau salesnya per bulan gimana? Ihau. Nah, kayak gitu. Kan. Per tahun kayak gimana ya ganti aja ininya kayak gitu. Terus selanjutnya adalah apa lagi ya? Oh, langsung ke scatter plot, teman-teman. Kita ke scatter plot aja ya. Tapi di sini aku nggak bakal nge-scatter plot satu-satu, aku bakal langsung manggil pair plot. Karena aku paling sering menggunakan pair plot. Scatter plot. Aku tuh menggunakan pair plot. Nih, lihat ya, DF pair plot dari DF. Dari kita SNS, sorry, SNS DF data sama dengan DF. Hop. Ihau, kita mau melihat korelasi antar data kita. Nah, gitu. Agak lama karena memang datanya cukup gede. Ada fungsi scatter plot, tapi aku jarang pakai scatter plot. Nah, ini teman-teman yang dimaksud dengan
scatter plot. Jadi gimana sih cara bacanya? Cara bacanya kayak gini teman-teman. Misalkan ini nih profit sama sales, profit sama sales. Nah gini nih, yang ini ya. Nah kita lihat gimana sih hubungannya sales dengan profit. Misalkan nih, kalau salesnya sekian, oh ternyata profitnya tuh ada yang minus 2.500, ada juga yang menghasilkan dalam rentang sales ini tuh sekian gitu kan profitnya kayak gitu. Jadi kita ngeliat nih distribusi. Jadi kayak gini teman-teman, kalau kita lihat ya ke atas, kita ya seolah-olah kayak mau ngeplot. Oh sorry kan tuh aku nge-scroll lagi kan, refleks. Nih lihat ya, ya ibaratnya kayak gini teman-teman, lihat ya. Nah tuh ya, ini ngeplot misalkan sumbu X-nya ini, sumbu Y-nya ini diplot di grafik kayak gitu doang. Nah kayak gitu. Scatter plot tuh kayak gitu, dia ngeplot cuma plotnya tuh dia titik. Nah kurang lebih kayak gini. Terus Kak, aku pengen, kan ini titik-titik semua ya, gitu kan. Nah aku pengen tahu nih data mana sih yang dia berasal dari segmen konsumen tertentu misalkan, atau dari kategorikal konsumen tertentu gitu. Aku pengen lihat nih transaksinya kayak gimana polanya. Ya gampang, tinggal aku tuh pengen ininya tuh di apa, dipisahinnya, diciriinnya tuh pakai warna. Jadi kalau misalkan transaksinya yang datang dari consumer warnanya ini, dari home office warnanya ini, dari apa, dari corporate warnanya ini, ya gampang. Kalau di SNS tuh ada parameter namanya tuh kue. Nah itu kan muncul tuh dokumentasi teman-teman, plot pairwise pattern tuh lihat, kita bisa baca tuh. Lihat tuh, lihat kita bisa baca dokumentasinya apa. Oh kok ini nggak muncul sih, menghalangi selalu. Nah hue-nya adalah kategori, kategori run. Pada lama lagi. Datanya memang besar. Seaborn. Tuh, lihat kan kelihatan tuh datanya tuh. Oh, ternyata data yang kuning, yang biru tuh furnitur gitu kan. Transaksi furnitur, ada juga office supplies, ada juga teknologi gitu kan. Kita lihat. Oh, ternyata pembagiannya kayak gini. Oh, ternyata nih lihat ada salesnya gede tapi profitnya kecil. Dia datangnya dari mana? Datang dari teknologi kayak gitu. Terus kalau bisa kita lihat nih kayak apa, distribusinya tuh, wah ini memang membacanya agak susah gitu kan, tapi kita bisa lihat artinya apa di sini. Oh ternyata ada nih, ternyata yang salesnya gede, profitnya juga gede. Oh ternyata dia datangnya jadi dari profit teknologi juga gitu kan. Nah contohnya kayak gitu, cara menginterpretasikan scatter plot tuh kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya adalah heat map. Nah kita belajar soal heat map. Heat map tuh kayak gimana? Nah, balik lagi ya teman-teman, nih lihat ya. Lihat DF correlation. Balik ke DF correlation. Nah, kayak gini. Lihat mata kita tuh gitu kan kurang familiar sama apa ya? Kalau mata kita dihadapkan sama angka, mata kita tuh jarang apa ya? Nangkep perbedaannya secara instan kayak gitu. Makanya dibikin heat map. Heat map itu apa? Heat map itu kayak tabel tapi kasih warna doang berdasarkan nilai. Contohnya kayak gini. SNS heat map, terus DF correlation. Nah, apa yang aku lakuin di sini adalah aku nih ngubah DF correlation ini ke dalam heat map. Itu doang. Enter. Ngapa yang kayak gini tuh lihat. Cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah lihat nih. Jadi warnanya tuh lihat di sini ya, parameter. Oh, dia makin terang. Kalau dia makin terang artinya dia korelasinya gede, sedangkan makin kecil artinya ke bawah, ini angkanya tuh makin gelap kayak gini, kayak gitu kan. Nah, bisa kita langsung kelihatan, oh ternyata yang paling gelap tuh, yang paling negatif tuh adalah ini nih, diskon dengan profit. Jadi
cukup make sense ya teman-teman. Jadi semakin gede diskon, profitnya juga makin kecil, bertolak belakang ya. Nah gitu teman-teman. Nah ini korelasi negatif tuh menunjukkan bertolak belakang, artinya kalau diskonnya naik, profitnya turun, tuh kan bertolak belakang kayak gitu kan. Diskonnya naik, profit turun, negatif. Nah, seberapa kuat turunnya? Nah, angkanya itu. Gitu kan. Terus kalau ini misalkan lihat ya, profit sama sales, oh berarti bisa dikatakan kalau salesnya gede, profitnya juga cenderung gede kayak gitu. Jadi salesnya naik, profit naik gitu kan. Sales turun, profit turun kayak gitu. Apa korelasinya tuh kayak gitulah. Jadi satu arah. Kalau positif dia satu arah, naik naik dua-duanya naik, turun dua-duanya turun. Kalau negatif, satu naik, satu turun, satu naik kayak gitu. Nah, terus bar chart. Nah, bar chart. Bar chart. Nah, coba aku pengen tahu nih dari setiap segmen konsumen kita ada berapa orang, ada atau ada berapa entitas kayak gitu kan. Nah, kalau kayak gini bener nggak nih SNL, SNS, konplot, DF, sorry, DF, segmen. Nah, kalau kayak gini bener nggak gitu kan. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi si count plot tuh pintar dia tuh. Jadi apa yang dia lakukan? Nih balik lagi ya ke data kita. Count plot, lihat ya, count plot. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menentukan standar berapa korelasi minimum sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari data tersebut sehingga saling berkorelasi. Oh, ya. Jadi ada rule of thumb. Jadi korelasi itu dia bernilai lemah, kuat, dan itu tuh. Jadi kalau misalkan nilai korelasinya tuh gini ya teman-teman. Pertama, untuk korelasi itu korelasi itu nilai korelasi dia tuh dari negatif 1 sampai 1 korelasi itu. Tapi korelasi itu min 1 sampai 1. Tapi nah tandanya nih kan. Pertama, positif atau negatif dia tuh nunjukin arah. Nah gitu. Terus berapa besar angkanya tuh? Berapa besar angka, entah itu negatif 0,7 gitu kan, 0,7 atau berapapun lah, misalkan 0,7. Jadi gini teman-teman, nih 0,7 sama korelasi 0,7 artinya dia tuh korelasinya itu sama-sama kuat gitu kan, sama-sama kuat. Jadi semakin mendekati 1 atau mendekati min 1 artinya tuh dia sama-sama kuat kayak gitu kan. Semakin dekat ke 1 atau ke min 1 artinya itu sama-sama kuat, cuma yang ngebedain arahnya doang. Yang satu arahnya kuat tapi ke atas, searah, tapi yang satu lagi dia kuat tapi bertolak belakang kayak gitu. Terus pokoknya kalau dia dekat ke 0 artinya itu lemah gitu. Terus biasanya tuh ada rule of thumb. Rule of thumb itu adalah jadi kalau korelasinya tuh 0, dari 0 bulat sampai apa ya, 0,3 lah let's say. Nah, dia tuh lemah. Terus kalau dari 0,3 ya, dari 0,3 ke selanjutnya sampai 0,7 kalau nggak salah dia tuh moderat. Artinya tengah-tengah. Terus kalau dari 0,7 ke 1 tuh dia kuat. Biasanya tuh kayak gitu. Rule of thumb. Tapi coba dicek lagi ya teman-teman. Soalnya beda-beda tergantung konteks bisnisnya juga kayak gimana kayak gitu. Oke, kalau mau deteksi outliers gimana? Bagus. Sip, thank you. Kita langsung pakai outlier ya. Nah, kalau outlier biasanya tuh kita pakai apa? Outlier. Outlier pakai apa? Yuk. Scatter bisa. Selain outlier. Nah, sip, thank you. Box plot, guys. Box plot. Untuk outlier tuh biasanya pakai box plot. Misalkan kayak gini. Aku tuh pengen ini sorry, sebelum ke sana tuh datanya kita benerin dulu ya, teman-teman. Nah, kita pakai data yang kita udah bener. Jadi DF bener sama dengan DF
dot group by order ID sum. Nah, kayak gini. DF benar nggak? Nah, inilah DF benar teman-teman. DF benar ya. Ini DF benar. Bentar, aku sorry, group by order ID dan soalnya, nah gini lihat ya. Nah, pakai ini dulu deh, DF benar dulu. Nah, coba, mungkin kamu pengen nyari outlier atau pencilan di mana? Maksud aku tuh pengen ngelihat sales yang pencilan atau profit yang pencilan atau apa? Maksudnya? Sales, oke. Let's say sales ya. Misalkan nih, DF, sorry, SNS, box plot. Nah, ini DF box plot adalah datanya apa? Datanya sama dengan DF benar. Terus dia tuh ininya, sumbu X-nya tuh adalah apa? Sales. Sum of sales, DF benar sales. Nah, lihat. Ternyata nih lihat nih, saking banyak outliernya tuh, jadi gini, gimana sih cara kita membaca ini gitu kan? Membaca ini artinya apa? Artinya sales kita tuh gitu kan cenderung itu lebih banyak terjadi di sini teman-teman, di nominal kecil, biasanya tuh di nominal kecil biasanya tuh. Nah, sedangkan pernah terjadi sales yang gede gitu kan. Nah, makanya ini outliernya banyak banget kayak gitu. Coba aku mau nanya gitu kan. Ada yang salah nggak di sini, teman-teman? Ada yang salah nggak di sini? Ada yang salah nggak di sini? Kalian nangkap yang salah nggak? Ayo, nah, ada nangkap sesuatu yang mengganjal. Aku tuh, kayak aku tunggu 1 menit nih sambil minum ah. Ada yang mengganjal, satu hal yang mengganjal. Aku biasanya kalau ngecek auto laptop kayak gitu. Oh, horizontal box plot. Oh, pengen dibikin vertikal boleh, tinggal ganti aja y-nya. Jadi tuh, jadi kayak gitu. Belum tentu nggak normal ya, bisa sales ini dari sum of quantity, ini dari sum of sales. Ngeliat nih, jadi def bener sum, aku tuh ngegroup by semua order terus aku sum semuanya, berat kayak gitu kan. Terus aku lihat, oh ternyata ada nih order yang salesnya tuh gede, terlalu gede. Sum of sales, berarti itu sum of sales. Jadi untuk setiap pesanan, nah jadi setiap titik data itu adalah titik pesanan ya teman-teman. Nah, terus kita lihat, oh ada pesanan yang memang dia tuh nominalnya gede banget. Ada maksud itu ada di sini di nominal kecil. Nah, gitu. Nangkap gak yang aneh? Yang aneh itu kayak gini teman-teman, lihat ya, lihat. Nah, betul, thank you Ali, betul. Dari kategori mana dulu? Jadi gini teman-teman, idenya tuh kayak gini. Lihat ya, lihat. Kalau kita lihat datanya ke atas, lihat. Ternyata konsumen kita tuh bukan banyak, teman-teman. Ada consumer, artinya tuh orang perseorangan, ada home office, ada kantor, ada juga korporat, gitu kan. Ya pasti beda dong behaviornya itu kan ya. Apa namanya tuh? Misalkan ada nih gitu kan, ada pesanan yang dia tuh, oh mahal banget ternyata guys gitu kan. Misalkan harga sekali pesannya tuh misalkan 10 juta lah gitu kan. Ya kalau untuk apa ya? Kalau untuk dari apa ya? Kalau untuk kategorinya orang perseorangan ya itu nggak normal dong, outlier kan. Masa ada orang yang sekali belanja 100 juta lah gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tinjau konsumen kita ternyata corporate, ya wajar dong gitu kan, dia belanja 100 juta bahkan miliar pun wajar kayak gitu kan. Nah, makanya kita sebelum ngecek outlier, jangan dipukul rata teman-teman, tapi kita harus kontekstual dulu. Ini kita ngomongnya di mana? Misalkan gini nih, misalkan ada dia tuh yang belanja nih di suatu e-commerce, dia belanja 10 juta kayak gitu kan. Ya kalau dia belanjanya pensil 10 juta ya dia tuh outlier, tapi kalau misalkan dia bayar 10 juta dan ternyata barangnya adalah motor, ya dia enggak outlier dong. Dan memang karena harga motor memang segitu kayak gitu. Kayak misalkan kita di OLX nih ya, misalkan di OLX kan, di OLX banyak banget ya, mulai dari aksesoris sampai motor sampai rumah tuh dijual di OLX kayak gitu kan. Terus misalkan ada yang orang transaksi di OLX tuh beli rumah 1 miliar kayak gitu kan. Ya
kalau misalkan kita di pukul rata ya kita bakal melihat kalau transaksi 1 miliar di rumah itu outlier gitu kan, padahal enggak kan, memang harga rumahnya memang segitu kayak gitu. Nah, terus gimana cara kita ngebagi segmen? Nah, bisa pakai scatter kayak gitu kan, tapi cuma scatter tuh, nah kalau kita bagi pakai scatter, dia tuh nggak ada ukuran mana sih yang dia disebut outlier kayak gitu kan, jadi nggak ada batasannya teman-teman, makanya kita rely on box plot. Caranya gimana? Betul kata Mas Denis, box plotnya dibagi per segmen gitu kan. Nah, aku pengen nih, nah lihat, aku pengen, nah kalau di box plot cuma tinggal tambahin ini teman-teman, lihat ya. Nah, tapi cuma dimodify di atasnya dulu, order ID, terus segmen. Nah, kayak gini. Di run. No exist name segment for object tab. Oh, sorry. Nah, ini. Tab segmen. Nah, ini guys. Nah, lihat tuh. Lihat. Kita ngebagi nih segmen gitu kan. Kita punya variabel baru. Terus ya gampang. Tinggal di sumbu X-nya kita tambahkan segmen. Interpret input segmen dia tuh ntar SNS blok data def bener udah. Oh, pakai reset index. Ntar aku lupa lagi si apa, pakai reset index. Nah, kenapa pakai reset index? Nah, nanti aku jelasin. Nah, kayak gini yang benar teman-teman lihat. Kelihatan kan distribusinya kan, oh home office per segmen, kita lihat nih konsumen. Oh, konsumen transaksi yang paling banyak tuh ternyata $15.000 kayak gitu kan. Kita lihat distribusinya tuh kayak gimana. Nah, gitu. Mungkin ya balik lagi ya. Kalau ini kan kebetulan kan distribusinya tuh enggak terlalu kentara ya teman-teman. Gitu kan. Makanya bisa jadi nih kalau corporate segmen dia badannya lebih luas, makanya ada suatu pesanan yang dia terbilang outlier di konsumen, padahal dia tuh sebetulnya datang dari corporate segmen kayak gitu. Nah, aku balik lagi ya, kenapa di awal aku ngebikin reset index gitu kan. Nah, lihat. Nah, betul dibagi per kategori ya. Kalian ya eksplorasi teman-teman. Jadi kalian punya outlier, ya kalian tebak itu transaksinya tuh kenapa bisa outlier. Jawab dulu. Jadi sebelum kita sebelum kita nge-take out outlier gitu kan. Oh, ini outlier nih. Take out gitu kan ya. Kita nggak bisa dong. Maksud aku tuh kayak kita tuh harus bisa ngejawab outlier itu kenapa, itu kan outlier itu datangnya dari mana. Jadi apa ya, kita mendeteksi outlier tuh kayak apa ya, kayak kita ngeinvestigasi satu kasus lah, misalkan ada apa ya, ada apa ya, ada pembunuhan misalkan. Nah, kita lihat atau misalkan ada outlier, kita harus bertanya kayak gitu kan, ini outlier datang dari mana, kenapa bisa outlier kayak gitu kan, gimana kayak gitu. Betul. Nah, itu teman-teman expert judgment. Jadi sebagai seorang data analisis tuh, jadi yang namanya Pandas, SQL, dia tuh cuma tools teman-teman, kayak apa ya? Kalian bisa jadi gitu kan, jago pakai palu, jago pakai pahat, jago pakai dempul, tapi kalau kalian nggak bisa bikin, nggak tahu caranya bikin meja, ya ngapain kayak gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ya kalian menguasai tools banyak, tapi kalian nggak tahu mau bikin apa, ya itulah teman-teman, nasibnya tuh ya kayak gitu. Makanya perlulah expert judgment. Makanya sebelum kita loncat ke dalam Python, ya kita pahami dulu datanya tuh ngomongnya kayak gimana. Kayak gitu. Yups, betul. Makanya kalian coba lihat ya di LinkedIn, coba lihat post di LinkedIn, lihat data analis, terus misalkan ada misalkan job desk atau requirement-nya tuh pernah kerja di industri tertentu. Karena apa? Karena mereka tuh pengen nyari data analis yang paham bisnis itu. Kayak gitu. Domain expertnya betul. Makanya buat kalian ya yang di luar, maksudnya itu jurusan, misalkan Kak aku dari jurusan ini bisa nggak ya jadi data analis? Ya it's okay, it's fine, as long as kalian tahu, paham, kalian punya domain expert yang kuat. Kalau kalian mau loncat ke data analis itu lancar gitu kan, kalian cuma tinggal menguasai toolsnya aja. Karena pada dasarnya misalkan nih, kalian udah tahu cara bikin eh, kalian udah tahu cara bikin kursi, ya kalian nggak belajar cara pakai toolsnya kayak gitu teman-teman.
Terus misalkan apa lagi ya? Oh ini nih. Aduh 5 menit lagi. Misalkan, aku terakhir ya. Betul, tools only tools, betul. Terus ada lagi teman-teman satu namanya tuh Pandas Profiling. Aduh, aku mau mengenalkan Pandas Profiling. Jadi ada tools, ada ini nih teman-teman. Ada suatu library unik namanya tuh Pandas Profiling, lihatnya. Nah, Pandas Profiling itu apa? Jadi Pandas Profiling itu adalah dia library yang mengotomatisasi beberapa proses exploratory data analysis, teman-teman. Jadi kayak ngecek outlier, terus kayak ngecek data kita banyak yang belum apa enggak. Jadi semua proses ini dia tuh bisa diotomatisasi, teman-teman. Namanya tuh pakai Pandas Profiling. Nah, pakai Pandas Profiling. Nah, dia itu nanti deh aku ini. Nah, pakai Pandas Profiling. Dia tuh cuma tinggal manggil itu doang. Manggil Pandas Profiling doang, langsung deh dia dia nge-generate report sendiri kayak gitu. Jadi kita by any means dia tuh cukup fokus sama ini kita domain expert kita, insight yang kita gali tanpa harus Nah, ini contohnya nih teman-teman pakai Pandas Profiling. Pakai Pandas Profiling dia tuh cuma butuh 2 baris. Nih, from Pandas Profiling, import profile report. Terus di sini tuh ada report sama dengan profile report df kayak gitu. Terus df to file, nama filenya apa, misalkan report.html. Nah, kayak gini, cuma butuh 3 baris, kita udah punya ini. Kok ini susah? Astagfirullahaladzim. Bentar. Ini menghalangi aku nih, si controller ini. Oh, sorry. Nah, lihat teman-teman tuh, lihat sini, kelihatan kan? Lihat, number of variable 21, observation 9.000, misalkan missing value 0. Kita lihat raw ID unique, uniform unique. Artinya unique itu artinya banyak banget nih data yang berbeda, artinya 100%. Ini mati tuh kan, artinya si reportnya terlalu gede. Jadi gitu ya teman-teman, sneak peek-nya. Jadi profile report tuh dia tuh mengotomatisasi beberapa proses dari EDA, jadi biar cepat kayak gitu. Makanya tinggal kita fokus ke hal-hal yang sifatnya tuh insightful, daripada kita mengkulik satu-satu gitu kan, ngegali data. Ya udah tinggal panggil aja profile report, panggil profile reportnya, ya kita kelihatan data idenya tuh kayak gimana kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Sebetulnya masih banyak nih yang pengen aku sampaikan, cuma nggak apa-apa lah, nanti ini catatan aku yang paling lengkapnya aku kirim nanti ya aku titipin di sorry, terakhir ya, reset index nih, lihat nih. Reset index, coba perhatian. Ini ya, perhatian. Perhatikan, guys. Nah, lihat. Apa bedanya ini sama ini? Lihat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan indeks? Nah, lihat nih. Ini tuh indeks, teman-teman. Nah, indeksnya akan nggak ambil. Jadi gini. Apa sih? Nah, sebetulnya nih, kalau kalian perhatian ya, sebetulnya yang sebelah kiri ini nih, yang 2 ini, dia tuh bukan kolom, tapi indeks, teman-teman. Buat ngituin urutan doang. Kolomnya itu tuh ada 4 di sini, 1, 2, 3, 4 ini. Makanya saat aku reset indeks, artinya apa? Artinya tuh, nah lihat, indeksnya ini direset, maksudnya tuh indeksnya direset, jebret. Nah, indeksnya jadi angka normal. Nah, terus order ID dan segmen yang tadinya berupa indeks jadi kolom, balik jadi kolom. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa sih aku bikin reset indeks? Karena aku mau ngebalikin order ID dan segmen yang tadinya indeks jadi kolom kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, Amel. Jadi, wah, kayaknya bakal ada banyak pertanyaan. Jadi
feel free ya teman-teman kalau misalkan mau nanya aku di LinkedIn atau di Instagram atau dimanapun gitu kan, aku open kok untuk diskusi gitu. Aku senang buat sharing. Oke, mungkin itu aja dari aku teman-teman. Sorry kalau misalkan ada kurang gitu kan, aku nyadar banget ini banyak yang kurang. Jadi aku minta maaf. Sesi aku balikin ke Mbak Catherine. Silakan Mbak Catherine. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Akoyon. Sesinya hari ini seru banget kayaknya ya, banyak yang nanya juga gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa langsung di drop aja di formnya tanya Python. Kenapa selalu ngomongnya tanya pentaho ya? Tanya Python ya rekan-rekan semua. Jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan dan belum terjawab, itu bisa di drop di sana gitu. Terima kasih sekali lagi Mas Akoyo. Kita sekarang sesi foto bersama. Yuk rekan-rekan semua aktifin kameranya. Seperti biasa. Ya, jangan lupa absen ya, rekan-rekan semua. Sip, oke, sudah. Sekitar ada 5 atau 6 slide di sini. Jadi teman-teman mohon tahan semua. Oke, slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Slide keenam, 1, 2, 3. Slide ketujuh. Oke, ada berapa? 1, 2, 3. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Mas Akoyo. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat. Oke, terima kasih semuanya. Aku izin duluan ya.